Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Hari ini kami boleh ada, sebagaimana kami ada semua karena berkat kemurahan-Mu. Berkati firman yang akan kami baca untuk kami boleh mengerti dan kami boleh menjadi orang-orang yang berbahagia karena kami boleh melakukannya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat bacaan kita hari ini terambil dari Amsal pasal yang ke-16 ayatnya yang ketiga. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, saya yakin dan percaya setiap kita pasti pengen ya, apa yang kita rancang, apa yang kita rencanakan itu boleh terlaksana. Namun memang tidak bisa kita pungkiri ya, seringkali hal yang terjadi dalam hidup kita, apa yang sudah kita rencanakan itu tidak terlaksana. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar dari kitab Amsal, bagaimana terlaksana segala rencana dalam hidup kita itu boleh nyata. Ya, ada satu tips firman Tuhan yang mau mengingatkan kita. Di sini dikatakan, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau ingin segala rencana kehendaknya ya, kehendak kita terjadi, hal tidak lain tidak bukan adalah kita menyerahkan kepada Tuhan. Kata serahkanlah dalam bagian ini juga berbicara tentang bagaimana kita mau mempercayakan ini kepada Tuhan, ya. Loh, mungkin ada sebagian kita bertanya, "Loh, saya sudah serahkan kok, saya sudah percaya bahwa Tuhan campur tangan." Nah, di sini menariknya Bapak Ibu Saudara. Ketika saudara berserah, ketika saudara menyerahkan, ketika kita percaya kepada Tuhan, percayakan juga saudara bahwa apapun yang terjadi di dalam keberserahan kita itu adalah kehendak Tuhan yang baik. Kadang di dalam perjalanan hidup kita merasa apa yang kita rancang, apa yang sudah kita agendakan, apa yang sudah kita siapkan itu adalah final di dalam rencana kita. Padahal belum tentu itu menjadi sebuah final di dalam karya yang akan dikerjakan. Nah, oleh sebab itu dengan kita menyerahkan ya, mempercayakan dan percaya kepada Tuhan, kita mesti menyadari hal ini dulu. Sehingga kalau saya merancang sesuatu, mengerjakan sesuatu, melakukan sesuatu, mungkin bila mana hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, kita perlu mengevaluasi. Yang pertama, apakah memang sudah sesuai dengan apa yang sudah dipersiapkan sedemikian rupa? Yang pertama ya, ini dari sisi kita sebagai manusianya. Kadang dalam perjalanannya ya, apa yang kita rancangkan, apa yang kita siapkan itu kan belum tentu terjadi endingnya seperti itu. Ya, karena kita tidak tahu segala sesuatu itu bisa berubah karena faktor alam, faktor cuaca, faktor situasi dan kondisi yang ada di sekitar kita. Nah, bisa jadi hal itu terjadi, saudara. Tetapi di dalam ketidakjadian itu pun, ya, belumnya terlaksananya itu kita kembali kepada kehendak Tuhan. Apakah hal ini juga dikehendaki oleh Tuhan? Apakah hal ini juga yang dimau oleh Tuhan? Sehingga ketika saudara mengerjakan sesuatu, menyerahkan sesuatu dan percaya kepada Allah dalam sesuatu, kita harus menyadari dulu, ya. Kalau boleh memang kita akan alami, tapi kalaupun tidak, ya Tuhan punya rencana yang lain. Dan percayalah, apa yang terjadi itu pasti yang terbaik di dalam hidup kita. Sekalipun mungkin hari ini apa yang saudara alami mungkin tidak pernah saudara harapkan dan inginkan. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara hari ini. Tapi jika ada di antara kita, mungkin kita sudah merencanakan melakukan segala sesuatu dipersiapkan dengan sedemikian matang, tetapi namun tidak terjadi sesuai yang kita harapkan, nggak perlu kecewa. Ya, artinya tetap kita perlu mengevaluasi kenapa hal itu tidak terjadi. Tapi hal yang kedua yang kita tidak bisa lupa dan tidak boleh kita lupakan, rencana Tuhan di dalam hidup kita itu pasti jauh lebih baik.
Mungkin ada sesuatu yang hari ini Tuhan nggak izinkan. Mungkin ada sesuatu yang hari ini Tuhan belum berikan. Percayalah, ya. Kalau memang itu sudah menjadi bagian kita, itu sudah menjadi berkat dalam hidup kita, itu nggak akan kemana kok. Ya, kecuali memang Tuhan tidak mau memberikannya karena Dia tahu bahwa apa yang kita rancangkan itu bisa menghancurkan hidup kita. Ya, saudara harus ingat, terkadang Tuhan itu menghancurkan rencana kita sebelum rencana kita itu menghancurkan kehidupan kita. Luar biasa bukan Tuhan Allah kita. Dia baik, dia peduli, dia mengerti. Sehingga ketika terjadi kegagalan, menurut pandangan kita, mestinya kita coba melihat bagaimana sudut pandang Allah. Sehingga kita tidak merasa kita itu mengalami kegagalan terus dalam hidup. Bisa juga kegagalan memang terjadi karena kelalaian kita. Ya, bisa. Tetapi itu pun dalam seizin dan sepengetahuan Tuhan sehingga kita boleh menyadari, oh aku kurang ini, oh aku kurang ini, kurang itu dan lain sebagainya. Tetapi ada juga sesuatu yang tidak Tuhan izinkan nyatakan karena Tuhan tahu mana yang terbaik buat hidup kita. Saya pernah punya teman, dia dulu mau kerja ke luar negeri. Nah, satu kali waktu dia mau berangkat, dia sudah persiapkan segala sesuatunya ya. Dia waktu itu mau ke Amerika, tiba-tiba terjadi gedung ya yang ditabrak oleh pesawat. Bersyukur dia tidak jadi berangkat pada saat itu. Seandainya kalau berangkat dia juga nggak tahu apa yang terjadi. Siapa sih yang nggak pengen pergi ke Amerika? Siapa sih yang nggak pengen bisa kerja di sana? Tetapi jika keberadaan kita di sana ternyata begitu ya, seperti kita sedang menghantarkan nyawa, buat apa? Setelah peristiwa itu terjadi, teman saya bilang, ih puji Tuhan doh, saya tuh waktu itu nggak jadi berangkat. Saudara, kadang Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita yang menurut kita itu adalah sebuah kegagalan. Ternyata itu adalah sebuah keberhasilan yang Tuhan kerjakan. Jadi, Bapak Ibu Saudara, jika ada sesuatu yang hari ini mungkin engkau belum menggapainya, mungkin engkau belum menerimanya, mungkin engkau belum memegangnya, percayalah, jika memang itu menjadi bagian di dalam hidup kita, itu nggak akan kemana. Kecuali memang itu bukan bagian kita. Nah, apakah jika demikian kita boleh berleha-leha, santai-santai tidak melakukannya? Tentunya tidak. Kita tetap mesti bertanggung jawab di hadapan Tuhan atas apa yang sudah Tuhan percayakan. Sehingga ketika kita mengerjakannya pun kita mengerjakannya dengan kasih tanggung jawab di hadapan Tuhan. Sehingga apa yang kita lakukan, nah di sini kita tahu Tuhan campur tangan di dalam segala sesuatunya. Bukankah kita percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, termasuk kegagalan kita, termasuk ketidakpencapaian kita. Tapi ingat ya, bukan karena kemalasan kita atau ketidaksungguhan kita, begitu ya. Walaupun Tuhan tahu juga itu. Tapi ketika kita sudah melakukan segala sesuatunya dengan maksimal dan memberi yang terbaik, dan Tuhan belum izinkan, percayalah, pasti ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan. Termasuk apa yang Bapak Ibu Saudara alami hari ini. Mungkin pencapaianmu di tahun ini ya sudah mendekati bulan akhir ya. Di bulan 11 ini mungkin kok targetmu belum tercapai. Mungkin apa yang kau harapkan belum digenapi oleh Tuhan. Percayalah. Dan tetaplah menanti akan jawaban daripada Tuhan. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan. Ini perintah yang Tuhan mau kerjakan. Dan janjinya, maka terlaksanalah segala rencanamu. Apa yang kita rencanakan akan ditegakkan. Apa yang kita buat akan berhasil di dalam melaksanakannya. Ingat janjinya Tuhan, ya, ingat perintahnya, mari kita lakukan dan percayalah kita akan mengalami janji-janji yang datangnya daripada Tuhan karena janji firman Tuhan itu iya dan amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Hari ini kami sekali lagi diteguhkan untuk kami senantiasa berserah dan percaya, mempercayakan segala sesuatunya kepada Tuhan dan kami percaya Tuhanlah yang akan menggenapi segala sesuatu yang baik terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berdoa juga untuk setiap kami yang mungkin hari ini sudah lama berdoa, sudah lama bergumul dan sudah lama menanti dan mungkin hari ini belum mendapat jawaban. Kami percaya tepat pada waktunya nanti
Tuhan akan menyatakan itu. Berikan kami roh ketaatan, kesetiaan dalam menanti setiap jawaban yang Tuhan berikan. Dan bila kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ini doa seru kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong memampukan kita untuk kita boleh senantiasa berserah dan setiap kita boleh mengalami janji penggenapan firman Tuhan. Shalom.